Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita masih membahas tentang gerak dan gaya. Bagian yang kedua yaitu gaya. Tujuan pembelajaran dalam bahasan ini, yang pertama, pelajar dapat mendeskripsikan konsep kelembaban dan resultan gaya. Yang kedua, pelajar dapat menyebutkan macam-macam gaya. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyebutkan contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengertian gaya. Coba perhatikan anak yang mendorong meja dan yang menarik meja. Apa yang anak lakukan terhadap meja tersebut adalah memberikan gaya pada meja tersebut sehingga meja itu dapat bergerak. Jadi, gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Gaya dapat bernilai 0. Coba perhatikan gambar dua anak yang mendorong meja dengan berlawanan arah. Dua anak saling mendorong meja dengan arah yang berlawanan. Apakah meja tersebut tetap diam saja di posisinya? Jika iya, meja itu diam di posisinya, maka benda tersebut memiliki nilai gaya sebesar 0. Jika gaya yang diberikan sama besar, maka gaya total yang dirasakan meja saling meniadakan dari arah kanan maupun dari arah kiri. Jadi gaya dapat bernilai 0. Paduan atau resultan gaya. Pada kasus dua anak yang mendorong meja dengan berlawanan arah, maka gaya-gaya yang dirasakan oleh meja yang didorong berlawanan arah kita tulis F1 dan min F2. Tanda minus pada F2 menunjukkan arah berlawanan. Jadi anak yang pertama kita sebut F1, kemudian anak yang kedua kita sebut min F2. Besar gabungan kedua gaya tersebut, F1 dan min F2, adalah jumlah kedua gaya. Hal ini dikenal sebagai paduan gaya atau resultan gaya. Arah resultan untuk kasus gaya pada meja yang didorong tersebut merupakan total kedua gaya yang saling berlawanan. Resultan kedua gaya tersebut dapat ditulis dengan rumus R sama dengan F1 ditambah min F2. Tetapi jika dua anak itu mendorong meja dengan arah yang sama, maka anak yang pertama F1, anak yang kedua F2, jika ada gaya-gaya yang segaris dan searah lebih dari satu, kita lihat gambarnya, dua anak F1 dan F2, maka besar resultan gaya-gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu. Dan dapat dituliskan dengan rumus R sama dengan F1 plus F2 plus F3 plus dan seterusnya. Jadi tergantung dari banyaknya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kalau sampai ada 3, maka rumusnya R sama dengan F1 plus F2 plus F3. Kalau 4, berarti sampai plus 4 dan seterusnya. Contoh
Dua orang anak mendorong sebuah lemari dengan gaya searah masing-masing 25 Newton dan 33 Newton. Berapakah resultan gaya kedua anak tersebut? Ya. Kita tulis dulu, diketahui F1 25 Newton, F2 33 Newton, dan yang ditanya resultan gaya atau R. Jawab R sama dengan F1 plus F2 karena gayanya bekerja searah ya, jadi dijumlahkan kedua gayanya tersebut, yaitu 25 ditambah 33 sama dengan 58 Newton. Berikutnya macam-macam gaya. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Berikutnya gaya gesek. Pada saat kalian mendorong atau menarik meja, kalian pasti merasakan sedikit getaran dan juga mendengar bunyi. Peristiwa tersebut adalah akibat dari gaya gesek yang muncul antara kaki meja dengan lantai. Jadi gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh kekerasan permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Macam-macam gaya gesek. Pada saat pertama kali mendorong meja, dirasakan sedikit lebih berat dibandingkan ketika meja sudah bergerak. Kenapa? Karena kalian sesungguhnya sedang merasakan gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis dari benda tersebut. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan: sendal yang alasnya terbuat dari karet agar tidak licin, kemudian ban sepeda motor dan ban mobil didesain untuk memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya sehingga mempercepat laju kendaraan. Dan juga contoh yang lain adalah gergaji. Sedangkan contoh gaya gesek yang merugikan: gesekan antara udara dengan mobil yang mengakibatkan laju mobil terhambat. Dan contoh yang lain: gear dan rantai pada sepeda yang sering bergesekan yang menyebabkan akan menjadi aus dan rusak, dan untuk mengatasinya diberikan oli antar kedua permukaan tersebut agar tidak cepat aus dan rusak. Hukum yang melandasi gaya terhadap benda. Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an, seorang pemikir sekaligus ilmuwan bernama Isaac Newton merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Newton menemukan bahwa persoalan gerak yang terjadi di alam semesta dapat diterangkan hanya dengan 3 hukum yang sederhana.
Yang pertama, hukum 1 Newton. Bila resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0 atau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda, benda itu akan diam selamanya atau tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton ini berbicara tentang konsep kelembaman benda atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk berubah posisinya. Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar. Saat naik mobil diam, kemudian berjalan pelan, lalu digas mendadak, maka penumpang di dalamnya akan terdorong ke belakang. Dan ketika mobil bergerak cepat, lalu direm, maka penumpang otomatis terdorong ke depan. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Contohnya misalkan meja ini didorong oleh 1 orang dan yang kedua meja didorong oleh 2 orang. Maka meja yang didorong oleh 2 orang ya, itu akan lebih cepat gerakannya ketimbang didorong oleh 1 orang. Kemudian ini artinya bahwa percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan. Kemudian kita lihat ketika orang yang di tengah ini mengayunkan ayunan pada orang yang bertubuh kecil, ya, ayunannya cepat. Sedangkan ketika mengayunkan pada orang yang bertubuh besar, ayunannya pelan. Ini artinya bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Dari penjelasan tadi dapat dirumuskan bahwa A sama dengan atau sebanding dengan gaya atau F dan sebanding terbalik dengan M. Kalau kita mau mencari nilai F-nya, maka rumusnya menjadi F sama dengan M kali A. Di mana F itu adalah gaya dengan satuan Newton, M massa benda, satuannya kilogram, dan A percepatan gerak benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita lihat contohnya, mobil-mobilan bermassa 2 kg diam di atas lantai licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut? Kita tulis diketahui M massa ya 2 kg, kemudian percepatannya A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya gaya F, jawab F sama dengan M kali A. 2 kg dikali 10 sama dengan 20 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada mobil-mobilan tersebut adalah sebesar 20 Newton. Contoh penerapan hukum 2 Newton. Ketika kita main kelereng, maka kelereng yang kecil akan bergerak lebih cepat ketimbang kelereng yang besar. Dan contoh yang lain, ya, troli belanjaan berisi penuh dengan belanjaan akan berbeda gerakannya ketika belanjaannya yang berada di troli ini lebih sedikit. Contoh yang lain, mengambil air dalam sumur ya. Ini juga penerapan hukum 2 Newton. Berikutnya hukum 3 Newton.
Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama, tetapi berlawanan arah. Jadi rumusnya gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Min di sini menunjukkan arahnya berlawanan. Contoh penerapan hukum 3 Newton. Ketika kita mendorong tembok, ya, makin besar dorongannya ke tembok, maka akan makin besar kita terdorong ke belakang. Contoh yang lain, roket yang diterbangkan, ya, aksinya adalah api itu ke bawah, tapi roketnya meluncur ke atas, berlawanan arah. Kemudian contoh yang lain, ketika kita mendayung perahu, dayung kita gerakkan ke belakang, tapi perahunya bergerak ke depan. Baiklah, untuk lebih memahami tentang bahasan gaya ini, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini di buku latihan. Demikian penjelasan tentang gaya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.